wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nahmadullah haqqa hamdah wa nashkuruhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, tak ada yang lebih indah untuk kita dapatkan selain mengucapkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang menganugerahi kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan ketiga nikmat itulah kita memiliki kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa sebulan penuh lamanya. Ibadah yang berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk mengasah spiritualitas kita sebagai pribadi yang bertakwa, pribadi yang menyadari hakikat dirinya sebagai hamba Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mencapai tujuan penciptaannya di muka bumi sebagai khalifah dunia. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat As-Sadd ayat 26. Kesadaran ini merupakan tanda keberhasilan kita menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Puasa, tarawih, tadarus, zakat, dan sedekah hajatnya adalah media metamorfosa yang disediakan oleh Allah untuk kita semua. Jika semua dijalankan dengan baik dan penuh penghayatan, maka pada hari ini kita akan menjadi sosok yang baru, yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kita akan menjadi muslim sejati yang bersih dari noda dosa, sebagaimana dikisahkan Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi melalui sabdanya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Yang artinya, orang yang berpuasa dan mendirikan salat malam dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan bebas dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Namun sebaliknya, jika ibadah puasa dilaksanakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, maka kita tak akan mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Ibadah Ramadan hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang tak akan membawa perubahan. Ibadah puasa akan membawa diri dan kepribadian kita menjadi lebih baik. Maka janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, seperti disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Rabba sha'imun laisa lahu min siyami ilal ju' wal aqas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Sahih Ibnu Majah. Kesuksesan dalam menjalankan ibadah puasa bukan terletak pada kekuatan faktor yang membatalkan sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam, tapi harus tercermin dari sikap dan perilaku kita 11 bulan berikutnya. Sejak hari ini sampai Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, mari jadikan hari kemenangan ini sebagai momentum perubahan. Patrikan niat untuk mengisi hari-hari di masa depan dengan aktivitas multiguna yang bernilai ibadah. Kuatkan tekad untuk menjadi pembaru, lalu hadirkan perubahan positif bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya,
Mari kita haturkan salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang istiqomah menyadarkan manusia bahwa kedudukan mereka setara di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, pemimpin, sekaligus kepala negara yang disayangi kawan dan disegani lawan. Telah dan ideal dalam berdemokrasi dalam menyelesaikan semua masalah dunia melalui musyawarah. Dialah kekasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sukses membawa bangsa Arab yang jahiliyah menjadi madaniyah, yang barbar menjadi penyabar, dan yang sektarian menjadi egalitarian. Prestasi Rasulullah telah menginspirasi jutaan tokoh lain di dunia dalam melakukan perubahan dan menggerakkan pembaruan. Jadi, adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai umatnya untuk menjadikan beliau sebagai rujukan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Sifat, sikap, tindakan, dan ucapan kita sebisa mungkin selaras dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena hanya dan begitu kita akan diakui sebagai umatnya sehingga berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, sambil terus mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, rasa syukur kita terhadap Allah SWT, Khatib Al-Fakir ingin mengajak kita semua untuk sejenak merefleksikan situasi bangsa dan kondisi negara setelah 67 tahun merdeka. Refleksi ini menjadi penting dengan Idul Fitri tahun ini. Kita rayakan setelah 2 hari setelah hari proklamasi kemerdekaan RI. Sungguh ini adalah sebuah momentum yang langka bagi kita. Kita merayakan 2 hari kebesaran. Yang pertama, hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah 3,5 abad lamanya dijajah Belanda dan oleh Jepang 3,5 tahun lamanya. Yang kedua, kita merayakan kemenangan besar melawan hawa nafsu yang merajalela dalam kehidupan kita. Maka dari itulah kita patutnya bersyukur kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap 2 kemenangan tersebut. Momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang telah 67 tahun lamanya kita rasakan kemerdekaannya, itu semua tak luput dari sebuah bentuk pemimpinan yang sangat baik dahulunya, di mana keikhlasan dan pengorbanan menjadi tonggak kekuatan para pejuang dalam sejarah negara. Itu semua dapat kita lihat dan hasil yang kita rasakan sampai saat ini juga, di mana kemerdekaan adalah hasilnya yang nyata. Tapi sayangnya masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang ternyata menyalahgunakan jabatannya bisa kita sudah merasakan kemerdekaan di dalamnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih ada dan masih menguji daya di dalam jiwa bangsa kita Indonesia, sehingga kita pada akhirnya merindukan jiwa para pemimpin seperti Rasulullah dengan segala sifat mulianya. Bulan Ramadan pada dasarnya adalah bulan pendidikan bagi kita seluruh umat muslim di dunia untuk belajar berperilaku sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sifat-sifatnya yang mulia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan diminta bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga diharapkan bulan Ramadan bisa memberikan pendidikan dan hikmah bagi kita sebagai pemimpin dunia dengan segala keluhan dan kebijaksanaan yang penuh dengan kebaikan yang senantiasa terpancar dari dalam diri kita. Sehingga nilai-nilai kepemimpinan kita tak akan mundur dan hilang di bulan zaman. Tapi sayangnya, nilai kepemimpinan yang berada dengan segala macam kebijaksanaan yang terkadang masih tumpang tindih dengan kepentingan pribadi, sehingga nilai-nilai luhur yang ada mulai terserabut dari dalam jiwa para pemimpin negeri, dan kehidupan berbangsa dan negara tidak pernah harmonis dan serasi. Kekacauan politik, ketidakadilan hukum, dan ketimpangan ekonomi adalah akibat dari perilaku politik para pemimpin pada umumnya. Pemimpin yang lahir dari iklim politik yang tidak sehat atau tidak kondusif, sehingga menyebabkan rakyat pun menjadi penuh derita. Adalah fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin yang memperoleh jabatan strategis dari hasil transaksi politik, bukan dari visi yang dimiliki. Talenta yang mumpuni atau jasanya akan dirasakan rakyat biasa. Akibatnya, kepemimpinan berjalan statis tanpa kreasi inovatif bagi perubahan dan pembaruan masyarakat. Kepemimpinan lebih terlihat sebagai aksesoris kekuasaan yang harus ada dalam suatu negara, dibanding wadah menyalurkan ide positif dan gagasan konstruktif.
Banyak pemimpin yang mandul karena memiliki visi, sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemimpin seperti ini cenderung sibuk membangun citra positif agar terus mendapat kepercayaan masyarakat, ketimbang meningkatkan etos kerja bangun bangsa. Menyimpang jauh dari teladan Rasulullah SAW kalau menjadi umat Islam generasi pertama. Yang lebih miris lagi, tidak sedikit pemimpin yang terbalung dalam transaksi politiknya sendiri. Utang budi politik semacam inilah yang menjadi pangkal berbagai fenomena korupsi. Perhatian pemimpin tak lagi fokus pada rakyat, tapi pada kroni politiknya. Yang diperjuangkan bukan lagi kepentingan masyarakat, tapi kepentingan diri dan kelompoknya. Pada titik inilah akhlak, etika, dan moralitas politik hanya menjadi slogan yang sering diucapkan tanpa dipraktikkan. Pada Allah SWT telah berfirman dalam surat Shaf ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, agar kondisi bangsa kita tidak semakin terpuruk akibat tingkah laku pemimpin yang tidak memiliki integritas, mari kita tandai peringatan proklamasi kemerdekaan dan Hari Raya Idul Fitri ini sebagai momentum perubahan. Perubahan pada pola pikir yang tercermin dalam pola hidup. Memang langkah ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Perlu perjuangan kita secara istiqomah dan penuh kesungguhan. Terlebih karena kondisi pemimpinan di negeri ini banyak dilahirkan dari partai politik yang belum sepenuhnya berfungsi sebagai mesin kepemimpinan. Partai politik kita sebagian besar dikendalikan oleh orang-orang yang lebih mengedepankan uang dan modal daripada akhlak, integritas, dan moral. Akibatnya, banyak calon pemimpin ditentukan oleh kekuatan modal, bukan kualitas moral. Pemimpin yang dimunculkan bukan karena kualitas visi dan misinya, tapi karena kekuatan modal yang dimiliki. Oleh karena itu, peran bulan Ramadan sangat penting mewujudkan para pemimpin yang tangguh, yang memiliki visi dan misi untuk pemimpin pribadi yang selalu berdedikasi tinggi dalam bangun negeri. Bulan Ramadan adalah bulan yang mampu menyucikan hati dan pikiran. Ibarat 11 bulan yang ada adalah lekah hitam, maka 1 bulan Ramadan adalah pembersih. Peran Ramadan adalah sebagai bulan pengembangan diri untuk bisa mendidik diri menjadi pemimpin sejati, terutama di era globalisasi saat ini. Dengan mengedepankan keutamaan sifat Rasulullah yang 4, sidik, amanah, tablik, serta fatonah sebagai bentuk karakter seorang muslim dalam pembentukan dan perubahan diri setelah melewati bulan Ramadan tahun ini, diharapkan mampu merubah situasi dan kondisi serta memberikan solusi atas setiap degradasi yang terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karakter pemimpin ideal yang sebenarnya sudah tercermin secara sempurna pada diri Rasulullah SAW. Sejarah sudah memberikan paparan yang jelas tentang segala hal yang berkaitan dengan seni kepemimpinan beliau. Jadi, yang perlu kita lakukan saja adalah memahami esensi dari setiap karakter tersebut sehingga bisa diaplikasikan dalam seni kepemimpinan Indonesia modern. Atau secara ringkasnya, 4 karakter Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik atau jujur. Karakter utama yang jadi ciri khas pemimpin ideal adalah kejujuran. Jangan pernah remehkan sifat ini, karena fakta sejarah membuktikan bahwa kejujuran memiliki energi dahsyat untuk melegitimasi kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar secara berurutan sudah membuktikan dahsyatnya energi kejujuran bagi kepemimpinan agama dan politik mereka. Rasulullah mendapatkan gelar al-amin yang artinya dapat dipercaya, jauh sebelum mendapatkan beragam gelar positif lainnya. Karena rekam jejak kejujuran beliaulah dakwah Islam sempat tersebar. Semua perkataan beliau langsung dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh semua orang yang mendengar, termasuk hal-hal yang tak bisa dinalar akal sekalipun, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar pun juga demikian. Ia dijuluki as-siddiq atau orang jujur dan bisa dipercaya. Karena kejujuran inilah yang membuat semua kedua arah bersatu dan membaiatnya secara akhlak sebagai khalifah ketika Rasulullah SAW wafat. Fakta ini seharusnya bisa membuka mata semua pemimpin, bahwasanya kejujuran merupakan modal utama untuk menjadi pemimpin. Pribadi yang jujur relatif lebih mudah diterima oleh masyarakat, meski mungkin dia tidak memiliki kecakapan yang hebat dalam mengorganisir kekuasaan dalam masyarakat. Sebab masyarakat pasti lebih tenang dan lebih senang dipimpin oleh orang jujur.
Mereka tidak akan khawatir aset-aset bangsa sendiri payah rakyat akan diselewengkan ke kepentingan pribadi. Mereka juga tidak akan was-was akan diperlakukan seperti binatang ternak yang diperas keringatnya dan diperas karipatinya untuk membiayai kebutuhan hedonisme ala pemimpin pendusta. Pemimpin yang jujur pasti berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan tidak terpuji atau memutuskan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh sebab itu Allah SWT dan tegas memerintahkan kita untuk bersama atau mengikuti orang yang jujur. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran surat Taubah ayat 119. Yang kedua adalah sifat amanah, terpercaya dan bertanggung jawab. Jika kejujuran berfungsi melahirkan potensi internal untuk melegitimasi kepemimpinan, maka amanah merupakan karakter eksternal yang berfungsi meningkatkan etos kerja. Karakter inilah yang bisa memacu dan memicu pemimpin untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena berkaitan dengan kerja-kerja praktis. Maka karakter amanah memiliki kaitan erat dalam tanggung jawab. Jadi, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Sejauh ini, kita cenderung memaknai amanah sebagai bentuk sebatas kita menunaikan tugas dan kewajiban. Padahal, penyempitan makna amanah sepertilah yang menjadi pangkal rendahnya kinerja para pemimpin. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang akan ini, Khatib Al-Fakir ingin mengingatkan kembali bahwa amanah memiliki arti yang agung. Amanah berarti berusaha memberikan kemampuan terbaik dan berorientasi kesempurnaan dalam setiap tugas yang dijalankan. Pemimpin amanah adalah pemimpin yang selalu berusaha perfeksionis dalam melakukan pekerjaan. Tidak pernah puas yang hasil dapatkan dan selalu berpikir keras untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Menurut para ahli hikmah, pemimpin yang amanah selalu menjunjung tinggi etika sehingga tidak suka mempermalukan orang, membangun kepercayaan diri melalui kualitas dan kapasitas diri. Berani mengakui kesalahan diri dan tak pernah segan mengingatkan orang lain kesalahannya. Bertanggung jawab sendiri untuk memperjuangkan tujuan serta cermat dalam bekerja. Teguh memegang prinsip dalam segala resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi. Di samping itu, pemimpin amanah adalah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak membuat rakyat mengurusi masalahnya. Selalu meninggalkan kenangan positif bagi orang di sekitarnya dan masyarakat luas. Tidak mengalihkan tanggung jawab kesalahannya kepada pihak lain dan meminta mewariskan tumpukan masalah yang menderita generasi setelahnya. Sifat yang ketiga adalah tablik, komunikatif. Di mana karakter ini harus dimiliki karena dalam menjalankan tugas, pemimpin selalu berhadapan dengan manusia yang punya perasaan dan pikiran, bukan berhadapan dengan benda mati yang mudah direkayasa. Oleh sebab itu, pemimpin itu terampil berkomunikasi agar pesannya bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Ia harus berpikir dan bersikap terbuka sehingga rakyat tidak segan atau takut menyampaikan keinginannya. Seperti inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam menjalin komunikasi dengan para sahabatnya. Keterampilan berkomunikasi ini mustahil diperoleh secara instan tanpa proses yang panjang. Pengalaman akan menemukan empati yang akan membuat pemimpin bisa merasakan keluh kesahnya rakyatnya, bukan hanya menjadi pendengar setia. Itulah sebabnya mengapa para pemimpin yang berhasil selalu sosok yang berharga, sosok yang rela berlumpur dan berkeringat bersama rakyatnya, bukan sosok yang pura-pura memperhatikan penderitaan rakyat dari balik tirai kemewahannya. Rasulullah SAW selalu berhasil mencerna masalah yang menimpa para sahabat, karena beliau memang pernah mengalami masalah yang bukan tersebut. Kepribadian sederhana yang berpadu dan tutur kata santun membuat siapapun merasa nyaman berdialog dengan Rasulullah, termasuk orang-orang yang berkenal sekalipun. Yang keempat, yaitu fatonah atau seorang visioner. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata, visioner dan memiliki program yang jelas dalam memajukan masyarakatnya, memiliki analisis yang tajam, strategi yang jitu, serta cermat mengidentifikasi skala prioritas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pemimpin yang visioner pasti tidak memiliki pendirian yang teguh, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain, gampang terombang-ambing di antara serbuan argumen yang beragam. Karena itu, keputusan yang diambil tentang kesalahan dan berpotensi merugikan masyarakat. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang sangat visioner, Ketajamannya dalam menganalisa masalah benar-benar tak tertandingi. Ketajaman dalam menganalisa masalah benar-benar tak tertandingi oleh siapapun. Kisah tentang perjanjian Hudaybiyah adalah contoh yang nyata, yang pasti membuat kita semua tercengang dengan keadaan yang ada serta terpana. Betapa tidak,
Dengan kecerdasannya, Rasulullah mampu membalikan perjanjian yang pasal-pasalnya tersesat merugikan menjadi sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Sebagai bukti, pihak Quraisy yang sangat girang setelah menandatangani perjanjian tersebut akhirnya tidak kuat lalu khianat dan melanggarnya. Dari semua hal yang sudah ada dan yang sudah Khatib Al-Fakir berikan dan sampaikan, semoga bisa dijadikan gambaran bahwa bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan segala lapar dan dahaga, melainkan juga sebagai bulan untuk menggantungkan diri untuk menjadi khalifah terbaik di muka bumi ini dengan mengikuti gaya pimpinan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, marilah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah seraya beristighfar, bertaubat dan terus-menerus melakukan kebaikan dakwah serta amar ma'ruf nahi munkar agar kita mendapatkan keberkahan hidup dan negeri ini menjadi negeri yang aman, makmur dan dalam ampunan Allah. Barakatuh thayyibatun warahmatullahi. Barakallahu wa lakum wal Qur'anul karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa ja'alani wa iyyakum minal faizin al-maqbulin al-maghfurin al-marjukin. Wa khalani wa iyyakum fi zumrati ibadi al-mu'minin al-amilin as-salihin al-maqnutin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin wa khataa'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrah was surur. وضاعف للمتقين جزيل الأمور فسبحان الله من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور نحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim faftiru minas salati ala nabiyil karim wa qala Allah ta'ala fil Qur'an azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa sejenak menundukkan kepala mohon pada Allah yang Maha Rahman dan Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhadin wa a'li kalimatika ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ufrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wa li walidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.